Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum itu, izin perkenalkan, nama saya Terjun Ahlan Berkat Ziga, Prodi Teknik Sipil. NIM saya yaitu 25230404 Pada video kali ini saya akan mereview materi kembali pada matkul Pancasila. Nah, langsung saja kita pada video berikut. Pada materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai sumber historis. Pancasila bersumber historis sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum saat kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama seperti ketuhanan, kepercayaan kepada Tuhan, dan berbagai agama kepercayaan lokal. 2. Kemanusiaan, sikap gotong royong saling menolong menghormati sesama. 3. Persatuan, semangat kebersamaan antar suku dan kerajaan. 4. Musyawarah, tradisi lembur desa, musyawarah adat. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial, pembagian hasil bersama dan kepedulian sosial. Bagian B, Pancasila sebagai sumber sosiologis. Pancasila bersumber dari realitas sosial budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, mengutamakan harmoni pada konflik. Dan judul selanjutnya itu argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Dinamika Pancasila berarti Pancasila bersifat hidup dan berkembang menyesuaikan diri pada zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. 2. Pancasila berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Jadi argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana menghadapi tantangan agar tidak tergores oleh perubahan sosial dan budaya politik. Dan judul selanjutnya itu Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki 3 dimensi. 1. Dimensi realita. Makna umum dimensi realita menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dan berakar dan realitas hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hasil pemikiran abstrak atau tiruan ideologi asing, melainkan berasal dari pengalaman historis budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Dimensi idealisme. Makna umum idealisme menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Dimensi fleksibilitas. Pengembangan makna umum dimensi ini menegaskan bahwa Pancasila bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, baik, kita lanjut pada materi yang kedua yaitu dengan judul Pancasila sebagai etika. Pancasila adalah sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Negara dan ideologi bangsa se-Indonesia memuat nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan konstitusi, Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem etika pedoman moral bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada beberapa juga etika nilai-nilai Pancasila pada setiap sila. Pada bagian yang pertama yaitu 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Etika, toleransi, hormat beragama, dan spiritualitas. Contoh perilakunya yaitu menghormati agama orang lain, berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Etikanya yaitu hak asasi kemanusiaan, keadilan, dan empati. Contoh perilaku menolong orang lain yang kesulitan, menghargai pendapat orang lain. Dan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Etikanya yaitu solidaritas, kebersamaan, dan nasionalisme. Contoh perilakunya yaitu
mengutamakan kepentingan bangsa dari golongan. 4. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Etikanya yaitu musyawarah, demokrasi, dan bijaksana. Contoh perilakunya yaitu mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan pada diri sendiri. Pada keadilan pada yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etikanya yaitu keadaan sosial, kepedulian, pemerataan. Contoh perilakunya itu membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Dan judul selanjutnya yaitu alasan Pancasila disebut sistem etika. Nah, ada beberapa poin-poin penting di sini yaitu 1. Bersifat terpadu dan konsisten. Kelima, sila membentuk satu kesatuan etika yang saling mendukung, bukan berarti berdiri sendiri. 2. Mengandung prinsip moral universal. Nilai Pancasila bersifat universal, relawan untuk semua kalangan dari situasi sosial. 3. Dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dapat menerapkan dalam perilaku sehari-hari dalam lingkungan apapun. 4. Mendorong tindakan bertanggung jawab. Pancasila menekankan tanggung jawab sosial sehingga setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. 5. Menjadi sumber inspirasi. Karakter nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar pendidikan. Karakter menumbuhkan jujur, disiplin, toleransi, dan kehidupan sosial. Baik, itu saja yang bisa saya review pada materi kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Yahoo.